pandemi corona ini banyak hal baru yang kalian kerjakan ya? Oh iya, bicara soal pandemi corona saat ini, rasanya kurang lengkap ya bagi kita para generasi muda untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai virus corona sendiri. Nah, jadi di video ini kita mau sedikit mengulik lebih dalam tentang apa sih virus corona itu, dari mana asalnya, bagaimana bentuk dan struktur penyusun virusnya, siklus penyebaran virus corona, dan juga perkembangan virus corona atau COVID-19 di Jawa Barat berdasarkan data dan grafik yang sudah kita buat sendiri. Dan di kesempatan ini juga kita mau coba buat model virus corona dari bahan-bahan yang ada di rumah nih. Yuk, langsung kita buat. Bahan cek. Mascara thick, I get emotional. You know I was more than just a party girl. Is it hard to see what's going on? I'm so far gone. When I saw your face, it was incredible. Painted on my soul, it was indelible. Let's celebrate our twisted fate with a broken ones. Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Teman-teman semua, nah tadi kan kita udah buat model virus coronanya. Sekarang kita mau jelasin sedikit nih tentang virus corona dan strukturnya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Para ilmuwan menentukan bahwa bentuk MHV bulat dengan sejumlah paku yang memungkinkan mengakibatkan infeksi. Mereka juga menemukan bahwa lapisan luar tebal terdiri dari inti protein. Ilmuwan National Institute of Health atau NIH lalu mengungkapkan bentuk virus corona dengan penglihatan alat mikroskop berteknologi tinggi. Faktanya, virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Para cendekiawan memerlukan mikroskop
mikroskop cahaya, yakni mikroskop elektron untuk melihat bentuk virus tersebut. Yang membedakan dengan bakteri adalah sel, terbuat dari organel, struktur dasar yang sama yang membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, virus ini terdiri dari DNA atau RNA yang dikelilingi oleh cangkang protein yang disebut kapsid. Beberapa memiliki lapisan luar tambahan. Satu virus berbeda dari yang lain dalam susunan genetiknya RNA dan DNA dan protein pada bagian luarnya yang memberikan kemampuan untuk menembus membran sel lain. Nah, teman-teman semua sekarang lebih paham kan apa itu virus corona? Setelah mengenal virusnya, yang harus diketahui juga adalah bagaimana siklus penyebaran virus corona. Di sini, kita mau tampilkan video ringkasan yang udah kita dapat nih. Yuk kita lihat. Virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah, bisa saja kita sebenarnya sudah ketularan, tapi kita gak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini setiap kena orang yang baru akan langsung menular. Terlihat mengerikan ya? Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita gak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepat banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk melakukan social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh diperlambat seperti yang sekarang terlihat. Tapi iya, itu tadi hanya simulasi. Aslinya, virus corona bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan dan fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan iya, sekarang mungkin kita lebih ngerti kalau virus satu ini sangat gampang banget nular. Tapi walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi pada tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Itu tentu terjadi karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antar negara yang semakin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Setelah lihat video tadi, sekarang kita mau menjelaskan sedikit tentang perkembangan COVID-19 di Jawa Barat dengan grafik garis yang sudah kita buat. Dilansir dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau Pikobar, hingga informasi akhir yang kita dapatkan pada update terakhir pada Kamis 23 April 2020, jumlah kasus COVID-19 kian bertambah hingga tanggal 23 April 2020. Setidaknya sudah terkonfirmasi 762 kasus COVID-19 di Jawa Barat. Bisa dilihat pada grafik bahwa dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 23 April 2020, angka kasus COVID-19 sudah sangat melonjak. Selain itu, angka ODP yang mulanya 0 pada 2 Maret 2020 sudah melonjak hingga mencapai angka 36.460 orang dengan 10.461 masih dalam proses pemantauan dan 25.999 selesai pemantauan. Lalu, bergeser ke angka PDP yang saat ini sudah mencapai angka 3.822 orang dengan 2.126 masih dalam proses pengawasan dan 1.696 sudah selesai pengawasan. Dari data yang kita dapatkan juga bahwa sampai saat ini jumlah pasien sembuh yaitu 79 orang dan pasien meninggal dunia yaitu ada 71 orang. Teman-teman semua, kita rasa sekian saja video kali ini. Kita harap
tugas semester akhir ini mendapat nilai yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan yang kita doakan juga semoga informasi yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan mengeluh ya dengan keadaan seperti sekarang ini, ambil hikmahnya dan selalu jadikan pembelajaran apa yang sudah kita lalui sampai saat ini, dan juga tetap syukuri dan nikmati apa yang sudah Tuhan beri kepada kita sekarang ini. Semua ini akan berakhir pada waktu yang sudah Tuhan kehendaki. Kita harus tetap bisa saling menguatkan dan melawan virus corona ini dengan cara di rumah aja, agar kita bersama memutus rantai penyebaran virus corona. Dan apresiasi terbesar para tim medis, TNI, Polri, serta relawan, semua yang sudah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia